Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka kembali datang dari Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Kiai Haji Andi Iskandar Tompo tutup usia, Kamis tanggal 2 September tahun 2021, dini hari. Aktivis senior Muhammadiyah Sulsel yang akrab disapa Pais ini mengembuskan napas terakhir setelah 40 tahun menjadi seorang mubalik atau aktivis dakwah. Ungkapan duka cita ramai disampaikan dari sejumlah kalangan, termasuk Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir. Kita kehilangan kader dan tokoh perkaderan terbaik, kata Prof. Haidar dalam rilis Humas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel yang diterima Tribun Timur. Duka cita juga disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Muti. Sekum PP Muhammadiyah menyebut Pais sebagai tokoh hebat dan orang yang sangat baik. Semoga husnul hatimah, diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal salihnya, dan ditempatkan oleh Allah di surganya, kata Muti. Demikian pula Menko PMK yang juga Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Muhadjir Effendi mengenang Pais sebagai saudara seperjuangan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahummakfir lil ahina ha Iskandar Tompo, warhamhu, wa'afihi wa'fu, anhu wa akrim nuzulahu wa wasisyi, medhalahu, birahmatika ya arhamar rahimien, amin, doa Prof. Muhadjir. Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Busro Mukodas juga mengaku kehilangan atas kepergian sahabatnya itu. Busro menyebut Pais sebagai sahabat ideologis sejak IPM. Pak Busro mengenang Pais sebagai tokoh unggulan yang berakhlak karimah, berkarakter, dan berpikir merdeka. Pais orang yang amanah, kinerja dan etos amal sangat terukur, ramah, egaliter, dan kuat pendiriannya di atas bangunan akhlak tauhidiyahnya. Semoga sobat almarhum Iskandar Tompo husnul hatimah, dan putra-putranya berkemampuan menjadi penerus penyempurnanya, doa Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di program acara spesial kali ini Tribun VIP in Memoriam Kiai Haji Iskandar Tompo. Nah, Tribuners, Pak Kiai sudah meninggalkan kita pada saat hari Kamis subuh. Dan kabar duka itu tentu menyebar dan beliau sudah dimakamkan di Pekuburan Bulangi, Kabupaten Goa. Beliau adalah aktivis senior Muhammadiyah yang akrab dipanggil dengan Pais, atau kalau yang lebih muda sering dipanggil, orang lebih muda memanggil beliau dengan Pak Kiai. Pak Kiai Is. Kemudian beliau adalah aktivis senior Muhammadiyah yang sudah 40 tahun melanglang buana. Dan pada sore hari ini Tribun Timur menghadirkan para tokoh maupun para murid, dan tentu juga ada keluarga yang hadir langsung di studio bersama kami untuk mengenang beliau, mengenang kisah-kisah baiknya, mengenang ajaran-ajarannya kepada aktivis Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, dan tentu di Indonesia Timur beliau sangat berpengaruh sampai ke pusat. Nah, pada sore hari ini di studio sudah ada Dr. Ilham Iskandar, putra Pak Kiai Iskandar Tompo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Siap. Kemudian untuk di jaringan secara daring kita juga hadirkan Ketua PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua KPK Republik Indonesia, Busro Mukodas. Assalamualaikum Ustaz, sudah gabung? Nah, kemudian selanjutnya Wakil Ketua Muhammadiyah Sulsel, Muhammad Saiful Saleh. Kemudian selanjutnya Wakil Ketua DPRD Sulsel, Saharudin Alrif. Kemudian kita panggil juga Wakil Sekretaris PWM Sulsel, Samsul Riyadi P. Salenda. Kemudian ada juga mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel, Abdul Rahmat Nur. Assalamualaikum Kak, sudah bergabung bersama kami. Nah, nampaknya masih ini dia. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Siap. Kemudian selanjutnya tetap di jaringan Kak. Saya sapa dulu narasumber lain.
Eli Oscar, Ketua Muhammadiyah Sulsel. Assalamualaikum Bung Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar Tompo, Pak Kiai Haidir Fitra Siagian. Beliau langsung bergabung dari Australia karena beliau sekarang sedang pendidikan di Australia. Nah, kita lanjut saja nih ke keluarga dulu nih. Bagaimana? Kalau keluarga kan Pak Iskandar ini beberapa belakangan ini selalu menceritakan kebaikan-kebaikan beliau. Kalau dari keluarga sendiri melihat kehidupan sehari-hari Pak Is ini gimana ini kan? Kalau kami dari keluarga, yang pertama yang jelas, beliau itu tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tidak pernah mendoktrin kami untuk harus jadi ini, jadi itu, jadi ini. Termasuk di bidang pendidikan juga, tidak pernah kami dituntut untuk harus ambil jurusan ini, jurusan itu. Bahkan untuk urusan perjodohan pun tidak pernah kami mesti kalau menikah sama orang ini, orang begitu. Saya rasa maksudnya sangat demokratis, saya rasa. Termasuk tidak pernah waktu saya kuliah juga, tidak pernah dituntut untuk harus kok cepat selesai, mesti prestasi yang bagus, tidak pernah beliau. Yang penting kita berada pada jalurnya, yang tetap dalam koridor, beliau tetap merestui apapun yang kita pilih. Sangat egaliter ya, di keluarga juga, dan karena kan di keluar juga beliau sangat egaliter. Berbicara meskipun lebih muda, sama menyumakan rat. Jadi mungkin salah satu sifat beliau itu sering menyapa orang. Jadi siapapun itu, kalau kayak kami, kayak bahkan tukang sayurnya pun sering kita malah cerita. Bahkan seperti kayak bapak sering ke tukang laundrynya, itu dia tetap berkomunikasi sangat akrab. Kayak dengan tetangga mungkin sering beliau menyapa, bercerita. Itu yang saya lihat. Jadi kayak tidak mengenal strata orang seperti apa untuk dia untuk membangun komunikasi ataupun untuk menjadi akrab sama orang tersebut. Dia tidak melihat latar background sosial orang, latar ekonomi. Jadi berteman dengan siapapun, meskipun itu dari golongan apapun. Iya. Dan ini mungkin yang membuat Pak Kiai sangat diterima oleh siapapun, dari golongan manapun, yang seperti yang kita lihat ini kan, kalau kita di jurnalis itu melihatnya begitu. Iya. Dan satu yang sangat juga mesti saya tanyakan ini, kenapa Pak Is ini sangat lembut berbicara gitu loh? Kalau kita berbicara dengan dia sangat lembut. Ya mungkin itulah sifat beliau untuk mengayomi berkomunikasi dengan orang-orang, ya mungkin apalagi untuk dengan angkatan-angkatan mudanya, dengan angkatan muda Muhammadiyah, dengan teman-teman. Bahkan saya rasa dia lebih lembut berbicara sama orang-orang itu semua dibanding kalau kayak kami ini, dia pasti lebih keras juga kadang-kadang. Iya, kalau saya lihat. Iya, karena waktu pemilihan, waktu muktamar di Makassar tahun 2015 ya, kan namanya sangat digaungkan untuk masuk di pimpinan pusat, tapi beliau seakan menolak, kasih aja yang lain. Iya, ya mungkin salah satu mungkin sifat dari beliau itu tidak ngotot. Dia bukan tipe orang yang ambisius.
Kalau memang ada orang yang merasa dia lebih bagus untuk menjalankan sebuah amanah, maka dia tidak segan-segan untuk memberikan kepada orang tersebut. Ya, dan itu pernah kejadian. Iya. Sebentar saya akan tanya langsung ke pimpinan Muhammadiyah untuk masalah itu. Nah, tahan dulu Pak Dokter Ilham, kita masuk dulu deh ke pemberi testimoni. Saya ke Kak Rahmat dulu deh, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah, Sulsel. On Kak Rahmat? Kak Rahmat? Ya, halo. Ya, Kak Rahmat, untuk di awal ini apa kisah atau apa pengalaman Kak Rahmat dengan Pak Kiai ini yang mungkin tidak bisa dilupakan selama Kak Rahmat bersentuhan dengan Muhammadiyah? Oke, saya tidak tahu harus memulai dari mana untuk bercerita tentang pribadi Pak Is ini ya. Karena beliau itu terus terang di tahun 90-an ketika saya masih aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian lanjut di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, beliau itu tokoh panutan. Ya, kita semua sangat mengidolakan beliau pada waktu itu di tahun 80-an, ya, kira-kira hampir 40 tahun yang lalu. Jadi beliau itu betul-betul menjadi suatu sosok yang tokoh yang betul-betul kita kagumi, karena beliau itu betul istiqomah, dan saya melihat beliau itu orang yang paling ikhlas dalam berbuat ya. Saya pernah tidak aktif di Muhammadiyah beberapa periode, dan pada saat itu beliau ternyata aktif di dunia politik, sehingga saya melihatnya Pak Is ini kader Muhammadiyah yang komplit, ya, kader Muhammadiyah yang komplit. Karena di Muhammadiyah itu ada 3 trilogi kader yang kita kenal, yaitu kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Dan ketiga kriteria ini itu dimiliki oleh Pak Is, dan menurut saya tidak banyak pimpinan Muhammadiyah itu yang memiliki 3 aspek trilogi kader ini. Tapi pada diri beliau itu luar biasa. Beliau aktif di persyarikatan dari awal sampai akhir. Beliau punya kehidupan, beliau punya hidup itu diabdikan untuk umat, dan pernah juga bersentuhan dengan dunia politik atau sebagai kader bangsa. Itu yang membuat saya sangat terkesan dengan kehidupan beliau, di mana beliau bisa menjadi contoh panutan buat seluruh kader Muhammadiyah dimanapun berada. Sudah Kak? Iya. Siap. Kalau sepengetahuan saya Kak, apa sebenarnya sepengetahuan dari Kak Rahmat, ilmu apa yang sebenarnya Pak Is sampaikan sehingga begitu sangat tersentuh? Begini ya, kalau saya mengikuti interaksi saya dengan beliau itu kalau menyampaikan tausiah, bahasanya tidak bilang bahasa langit, ya, bukan bahasa langit yang beliau gunakan, tapi bahasanya menyentuh kalbu kita, ya. Saya paling hobi mendengarkan kalau beliau membawakan materi. Kalau ada kegiatan-kegiatan di mana beliau mau materi, saya berusaha untuk untuk mengikuti. Bahkan jujur saja, ketika saya masih aktif di dunia Angkatan Muda Muhammadiyah, gaya bicara saya itu, retorika saya itu boleh dikata fotokopi dari retorika Pak Is, ya. Jadi ada semacam magnet yang luar biasa yang dimiliki oleh Pak Is ketika sudah berbicara. Even dia berbicara sampai 2-3 jam pun kita waktu itu masih merasa enjoy mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Is. Jadi menurut saya beliau menggunakan bahasa yang lugas, sederhana tapi menyentuh, ya, tidak menggunakan istilah-istilah yang cukup rumit untuk dimengerti, tapi apa yang disampaikan oleh beliau itu ya betul-betul bisa kita pahami, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan sampai hari ini. Itu nampaknya sangat berkesan Kak, ya. Ya, berkesan. Menurut saya
beliau itu karena saya kenal beliau dari tahun 84 ya, ketika saya mengikuti pengkaderan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sampai saya menjadi ketua wilayah Pemuda Muhammadiyah tahun 2007. Secara emosional saya sangat dekat dengan beliau. Banyaklah nilai-nilai yang bisa saya transfer dari beliau ya. Bahkan bagi saya itu Faiz bukan sekedar sebagai pimpinan perserikatan, saya sudah menganggap beliau sebagai orang tua, sebagai senior dan sebagai kakak dan sebagai guru ya untuk beliau itu. Jadi sosok Faiz itu saya kira sosok yang sangat sempurna di mata Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Kebetulan saya aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan aktif di Pemuda Muhammadiyah. Kehidupan saya selalu pimpinan waktu itu memang tidak lepas daripada ketokohan Faiz. Bahkan rumah Faiz itu yang di jalan Urip Sumoharjo ya, itu terbuka 24 jam buat saya dulu. Ya, jadi apapun saya butuh dengan beliau punya rumah itu tidak pernah tertutup buat kami, buat saya terutama selalu pimpinan waktu itu. Dan yang paling saya tidak bisa lupa itu adalah ketika perpustakaan beliau di Jalan Urip Sumoharjo itu terbuka buat kami anak-anak muda Muhammadiyah waktu itu. Silakan baca bukunya, silakan bawa pulang bukunya, tapi harus kembali. Tapi satu hal yang membuat saya sangat terkesan bahwa beliau itu adalah pencinta buku, ya. Dan itu membuat kita sangat berkesan karena tidak banyak juga ulama Muhammadiyah yang menurut saya yang mempunyai perpustakaan dan terbuka 24 jam buat anak-anak muda Muhammadiyah waktu itu. Dan saya kira sampai sekarang, sampai beliau meninggal. Itu sangat membantu sekali untuk generasi muda ya. Karena beliau membuka diri, memberikan ilmunya tanpa pamrih. Kalau Bung Eli nih, saya langsung ke Bung Eli. Masih gabung dengan kita, Bung ya? Bung Eli? Nampaknya masih termute suaranya. Udah. Siapa? Saya langsung mau tanya ini. Pernah dimarahi tidak sama Pak Kiai Is ini? Sering sih, cuman marahnya itu ya bentuk kasih sayang. Karena saya dengan beliau, saya anggap beliau sebagai orang tua di Kota Makassar sejak tahun 2007. Jadi apapun yang akan saya lakukan, baik itu di IPM, di Pemuda, bahkan di KMPI, itu saya selalu konsultasi dengan beliau. Saya lah yang paling sering subuh datang ke rumah, habis maghrib datang ke rumahnya untuk konsultasi, untuk meminta nasihat-nasihat. Walaupun itu misalnya ada putusan Muhammadiyah, bahkan terakhir terkait penunjukan PWM sebagai Rektor Unisma Makassar, saya langsung pergi ketemu beliau karena saya sangat yakin beliau sangat paham betul bagaimana ciri kepemimpinan di Muhammadiyah. Dia organisator sejati lah, dan lengkap catatannya itu lebih lengkap dibanding yang ada dimiliki oleh PWM kayaknya, tentang sejarah-sejarah perjalanan kepemimpinan di Muhammadiyah. Apa ilmu yang Bung Eli ini dapatkan dari beliau? Tentang keikhlasan dalam mengurus Muhammadiyah. Beliau sangat menekankan dan beliau tunjukkan mengurus Muhammadiyah. Dia selalu menekankan bahwa kalau pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Kalau beliau sambung, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, tetapi hiduplah bersama Muhammadiyah. Wah, ini nampaknya dalam sekali nih anunya. Pesannya kalau itu. Itu yang selalu beliau tekankan. Dan
sepanjang ingatan saya, beliau tidak pernah alfa dalam kegiatan Muhammadiyah. Kapanpun diminta untuk memberikan ideologi Muhammadiyah untuk perkaderan, beliau selalu siap. Dan bukan hanya dalam bentuk perkaderan formal, tetapi anak-anak muda Muhammadiyah yang mau silaturahim, bertanya langsung ke rumahnya, beliau selalu buka. Bahkan yang paling saya ingat itu ketika saya aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya dulu 2010, 2011, saya jadi Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Dan di situ saya dapat masalah, artinya kami melakukan advokasi dan selalu beliau mendampingi, selalu memberikan motivasi. Dan saya ingat betul waktu saya melakukan demonstrasi di kampus dan sempat saya dikasih keluar dari kampus, Pak Hasim. Tetapi beliau masih terus memberikan support bahwa insya Allah pengabdian seperti itu akan ada balasannya. Dan saya ingat betul saya lakukan aksi itu tanggal 18 Juli 2010. Itu hari lahir IPM. Dan saya sampaikan ke beliau, kami ini begini Ustaz, Ayahanda, karena itu diajarkan oleh Ayahanda sendiri, oleh IPM, bagaimana mencegah kemungkaran. Dan beliau selalu memberikan motivasi bahwa pada masanya engkau akan menikmati atau engkau akan memetik hasilnya dari apa yang engkau perjuangkan hari ini. Dan banyak kader-kader Muhammadiyah, karena selalu, kan beliau juga adalah dosen saya, Pak Hasim. Jadi kalau mata kuliah Muhammadiyah, saya biasa izin. Saya bilang ke beliau, ya kami izinin Ustaz, tidak ikut di mata kuliahnya karena saya mempraktekkan langsung melakukan perkaderan di kabupaten kota. Dan dia bilang, kalau begitu kau dapat A+, karena langsung praktek. Seperti itu. Dia selalu membicarakan bahwa al-Islam ke-Muhammadiyahan itu tidak cukup dipelajari hanya berapa semester. Karena saya belajar Muhammadiyah ini Nanda, itu sudah 30 tahun lebih pada waktu itu, di tahun 2007. Dan memang betul-betul konsisten dalam Muhammadiyah itu. Bahkan kalau seluruh teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah, itu sangat menghafal sekali bagaimana wejangan-wejangan beliau ketika kita ketemu ketika di perkaderan. Banyak sekali wejangannya. Dan masalah kemarin waktu di kampus Unisma Makassar, dia memesankan semua harus selesai kuliahnya. Cukup 2 orang saja di Muhammadiyah ini yang tidak sarjana. Cukup Pak Kiai Haji Jamaluddin Amin dengan saya, dengan Pak Iskandar Tompo. Yang lain semua anak-anak muda Muhammadiyah harus selesai sarjananya supaya bisa memimpin amal-amal usaha Muhammadiyah, bisa menjadi pemimpin bangsa dan bisa menjadi pemimpin umat di masa-masa mendatang. Itu yang motivasi yang selalu diberikan kepada kami-kami ini di Angkatan Muda Muhammadiyah. Makanya memang agak berat sekali karena beberapa saat sebelum beliau meninggalkan kami selalu membuat kajian rutin ke beliau. Dan beliau sangat mengayomi kata Muda Muhammadiyah. Dia menganggap semua anak muda Muhammadiyah itu adalah penerus dakwah, dan ketika kita ketemu bukan hanya salaman tetapi selalu merangkul.
dan selalu menanyakan bagaimana perkembangan organisasi. Bahkan bagi saya pribadi, ada wasiat beliau kepada pemuda Muhammadiyah untuk mengaktifkan kembali Kokam. Dan itu adalah tanggung jawab kami untuk bagaimana mengawal ayahanda, kiai, ulama dari pemuda Muhammadiyah itu, dalam hal ini Kokam. Dan itu pesan yang selalu dia sampaikan ketika kami rapat di pimpinan wilayah Muhammadiyah. Seperti itu, Kak Hasim. Dan nampaknya itu kemarin sudah diantar Bung Eli ya dengan Kokam. Kokam saya lihat kemarin di foto-foto, di video-video ini yang mengantar langsung jenazah beliau. Mengangkat kemarin yang membawa fotonya juga dari Kokam. Nampaknya Bung Eli sudah menjalankan amanahnya dari Pak Kiai ini. Masih sebagian, Pak Ketua Hasim. Ini kan kami berusaha untuk melahirkan banyak pasukan Kokam untuk mengawal ulama-ulama Muhammadiyah dan ulama-ulama kita yang ada di Sulawesi Selatan. Itu pesan beliau setiap saat ketika ada pertemuan, selalu mewasiatkan untuk anak-anak muda Muhammadiyah ini harus tampil, harus memastikan diri bahwa kita pantas dalam tanggung jawab organisasi. Dan selalu itu beliau pesankan untuk anak-anak muda Muhammadiyah. Begitu Pak Hasim. Bahkan saya ingat betul ketika saya punya masalah di kampus, ketika demonstrasi, saya biasa komunikasi sampai tengah malam Pak Hasim. Nelpon beliau, dan kapanpun kalau beliau ditelepon selalu memberi respon yang sangat baik. Dan ketika kami melakukan aksi, bahwa kami minta restu beliau, Ustaz, kalau bukan kami yang pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar tidak mau jalan silaturahim ke Mapaudang, pada waktu itu Fakultas Agama Islam berpisah dengan kampus 1 Unisma Makassar yang ada di Talas Selapang. Sehingga pada waktu saya telepon tengah malam, besok paginya, pagi-pagi sekali, itu Pak Ayahanda Saiful Saleh sudah datang di Mapaudang. Dan disitulah kesepakatan Mapaudang itu, Fakultas Agama Islam yang terpisah itu, pindah ke Talas Salapan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Artinya bergabung dengan kampus menjadi satu di lokasi di Talas Salapan. Beliau banyaklah, tidak cukuplah untuk mengenang kebaikan-kebaikan beliau, nasihat-nasihatnya. Saya pikir semua angkatan muda yang aktif pasti mengenal baik beliau. Dan beliau sangat murah senyum. Siapapun ditemani ketemu, pasti senyum. Kalau itu angkatan muda yang selalu aktif, ya pasti dirangkul dan ditanya tentang organisasi, tentang keluarganya, tentang bagaimana kehidupannya di Makassar. Seperti itu, Kak Hasim. Siap. Makasih Bung, sebentar kita berbincang lagi. Saya ke Dr. Ilham dulu terkait Pak Kiai ini. Sebelum Pak Kiai wafat, mungkin ada pesannya ke keluarga yang mesti harus dijalankan secara moral. Secara spesifik tidak pernah ada pesan atau apa yang disampaikan untuk kepada kami, ke anak-anaknya, tidak ada. Maksudnya untuk apa sebagai pertanda atau apa, kami atau mungkin saya tidak sadari ya. Cuma saya merasa bahwa tiba-tiba saja begitu.
saya merasa tidak ada perasaan atau apa. Tiba-tiba saja langsung bapak tiba-tiba langsung, tidak pernah sakit keras, langsung tiba-tiba pergi. Tidak ada pun satu, mungkin dia berikan isyarat atau apa, atau mungkin pun dia mungkin sudah mengetahui mungkin sebenarnya sudah ada isyarat, cuma mungkin dia tidak mau kasih tahu kita, mungkin tidak mau kasih sedih atau apa, ya cuma itu saja, tidak ada. Yang ini. Ada juga yang viral itu Kak, yang TV-nya. Oh iya, itu mungkin saya yang foto jadi. Iya. Memang kalau bapak itu tidak pernah sangat sederhana ya. Ya mungkin karena tidak mau juga mengganti TV-nya ya. Pernah ditanya berapa itu TV yang layar datar kan. Karena itu hari kebetulan TV tabungnya rusak. Jadi diangkatkan TV tabung yang satu lagi, yang itu 14 inch-nya. Cuma tidak pernah juga dia suruh saya ganti, cuma tanya saja. Pokoknya bapak itu tidak pernah kalau mau minta dibelikan, tidak pernah bilang. Tidak pernah bilang, bahkan untuk handphonenya pun sampai sekarang dia tidak tahu itu baca SMS sebenarnya. Dia apalagi pakai HP Android. Terakhir itu saya ganti HP-nya, dia tidak mau pakai HP yang kayak Android yang Pak Ilyarsan itu tidak mau, dia tidak mau katanya pelajari. Bahkan buka SMS pun kadang-kadang saya yang bukakan. Terakhir karena saya lihat HP-nya, ini saya coba belikan HP yang mirip-mirip seperti itu, yang tapi lebih layar berwarna lah begitu daripada HP-nya yang sudah yang hitam putih toh. yang hitam putih. Itu pun kadang-kadang banyak SMS yang tidak dibaca. Karena bapak tidak tahu, dia lebih senang langsung berbicara. Jadi dan HP itu tidak pernah mati. Kapanpun HP-nya itu pasti kalau ditelepon pasti dia angkat. Kalaupun dia tidak angkat, dia cari tahu. Saya kadang-kadang disuruh bilang, ada tadi nelpon cuma saya tidak dengar. Cuma saya tidak sempat angkat. Tolong mungkin bukakan kontak list teleponnya itu, daftar panggilan siapa itu masuk. Jadi kadang saya sebutkan ini Pak. Oh jelas saya telepon kembali. Itu tidak pernah itu. Siap. Satu juga yang menarik dari pernyataan tadi ini Pak Dok, tolong. Seorang Pak Kiai sering mengungkapkan tolong ya. Ini Iya, menarik sekali. saya sering sekali minta tolong. Pokoknya Padahal ke anak ini. iya. Ini padahal kan bisa, aduh, sini dulu. Bahkan ini yang sangat tidak biasa kalau dalam ayah ya. saya kalau ke rumahnya, Hmm. ke rumah bapak itu, saya kayak seperti raja. Wah, wah betul. Saya kadang bapak memperlakukan saya seperti raja begitu. Wah, Saya kadang-kadang risih. iya. Saya datang, disuruh masuk nak. Kemudian bahkan meja diangkatkan kadang-kadang. Kadang-kadang kan dia tahu hobi saya minum teh susu buatan mama. Itu kadang-kadang saya sudah dibikinkan, dia langsung bawakan ke depan meja. Dan dia langsung bukakan biskuit atau apa. Nah kadang-kadang saya merasa kayak berlebihan begitu, harusnya Iya, sayang kayak begitu kan. iya. Bapak jadi saya kadang-kadang malah kan, kadang-kadang kalau saya mau minum langsung dia pergi ambilkan. Bapak itu kan suka beli aqua botol kecil. Langsung dia pergi ambilkan di kamarnya untuk minum saya. Saya kadang-kadang merasa agak berlebihan. Dia kadang-kadang, Pak, enggak usah Pak, nanti saya pergi ambil sendiri. Iya. Enggak usah kita angkatkan. Tuh, saya kadang-kadang kayak begitu. Bahkan kalau pulang pun dari rumah selalu pasti ada bungkusan untuk dikasih ke cucunya. Kayak seperti dia sering kasihnya buah-buah, kayak begitu. Itu sering sekali. Bahkan kalau saya pun pulang dari rumah, bapak itu selalu ngantar sampai ke depan pagar. Terus sampainya saya mobil itu saya mutar balik. Saya sudah pergi baru dia masuk. Bahkan kadang selalu bahwa itu
saya sudah pulang, sudah anak di mobil, bapak masih datang di pinggir pintu mobil itu. Jadi kayak masih lihat-lihat dalam mobil, yaitu seperti itu aja. Kadang-kadang saya sudah mau mundur, saya bilang, tapi Pak, nanti saya injak kaki kita. Karena bapak masih di samping pintu mobil, bukan cuma di depan pagar, tapi di samping pintu mobil. Kayak gitu. Jadi jam berapapun itu, saya biasa pulang ke rumahnya jam 11 malam, bapak pasti antar keluar kalau pulang itu. Bahkan kemarin saya sempat sakit itu waktu 2 bulan lalu, bapak itu sering mengantarkan, suruh kirim kayak teh susu atau apa saja kan. Itu bungkusnya pun itu bukan kantong plastik, tapi bungkusan yang bagus. Saya bahkan kadang-kadang terlalu, kenapa masih bungkusan begini, ada bungkusan biasa saja. Dia selalu mau kasih kayak yang bagus begitu, nanti tumpah atau apa. Bahkan kadang-kadang dia sendiri ambilkan, kalau kita pulang dari rumahnya, kadang-kadang dia sendiri ambilkan kantong plastik, carikan yang sibuk. Yang carikan, itu mungkin yang saya tidak bisa lupa. Saya tidak bisa lupa, dan itu baru saya sadari. Karena saya kadang-kadang, lebihnya, kita bilang, lebihnya nih Pak. Ya, kalau kita anggap masih hidup, lebih sekali kita. Lebih, masa, biar air minum diambilkan. Nah, maksudnya, saya kan bisa ambil sendiri begitu kan. Iya. Tapi itu Bapak yang selalu lakukan. Jangan itu, meja pun biasa kadang-kadang diangkatkan di depan. Saya duduk, ambilkan toples, dibukakan. Kayak begitu biasa. Bapak yang sifatnya. Dan memang betul kalau itu rumah terbuka 24 jam. Mulai Bapak masih tinggal di Urip, ya. Kapanpun itu, kalau ada tamu, walaupun dia tidur, pasti saya dikasih bangun. Walaupun tidur. Bahkan walaupun sudah larut malam juga, dia tidak pernah bilang kalau saya mau tidur atau apa, tidak pernah. Nanti tamunya pulang sendiri, baru dia masuk ke rumah. Tidak pernah itu, kalau walaupun dia sudah ngantuk sekali, tetap juga masih berada di situ di ruang tamu. Tidak pernah, jam berapapun, itu tamunya pasti selalu terbuka begitu. Biar dia tidur, mau sakit juga, Bapak juga tetap keluar untuk layani tamu. Itu mungkin ya, memang betul 24 jam terbuka rumahnya. Dan siap ditelepon kapanpun. Iya. Dan dia memang sering HP-nya tidak pernah mati memang. Tidak pernah mati. Kalaupun dia tidak dengar, pasti suruh cari siapa yang nelpon tadi itu. Jadi ditelepon ulang begitu. Dan memang tadi bahasanya dari Eli kan generasi-generasi Ya. terakhir ini bersama Pak Iskandar Tompo. Dan Eli saja masih baru menceritakan kapanpun muka pintu terbuka. Padahal kan beliau mesti istirahat karena Iya, mungkin sudah tidak kenal. Ya bahkan kadang-kadang saya larang, biasa tidak usah dulu kalau lagi sakit atau apa. Biasa kadang-kadang kita dimarahi. Ya. Kalau nanti tidak harus kasih bangun saya kalau ada tamu. Itu yang mungkin saya paling berkesan sama Bapak almarhum. Pak Kiai. Menarik sekali ini Tribuners, kalau misalnya mungkin ada yang mau ditanyakan kepada putra dari Pak Kiai, bisa disampaikan di kolom komentar Facebook, kemudian di kolom komentar YouTube, silakan langsung disampaikan. Nah, sebelum itu Tribuners, kita rehat dulu sejenak sebelum kita kembali lagi di program acara Tribun VIP, tetap di Tribun VIP.
orang saja beli. Ya kayak begitu. Jadi kalau dia sudah tahu kita mau datang, kadang-kadang dia langsung pergi beli dulu martabak atau apa untuk dimakan sama-sama. Dan pasti kalau kita makan, pasti walaupun dia sudah makan atau apa, pasti dia juga ikut gabung di meja makan. Itu mungkin yang saya tidak bisa, mungkin hal-hal yang kecil seperti itu mungkin yang ini. Dan itu memberikan sebuah, meskipun itu kecil ya, Iya, kadang-kadang pelajaran itu mungkin kecil kelihatan pada saat itu, tapi setelah beliau meninggalkan kita, iya, itu sangat terasa. Dia sangat itu baru saya sadari sekarang, ternyata apa ini sering mau ini ya, dan harus kalau kita pulang semua yang mau pulang itu kadang-kadang dibungkuskan apa begitu. Itu sangat hal-hal yang kecil seperti itu yang mungkin baru kita sadari sekarang. Seperti itu ya Bapak. Siap. Kalau selama saya mau tanya juga ini, pernah tidak Pak Kiai marahi kita ini? Jelas, pasti tidak ada orang tua yang tidak pernah marah sama anaknya. Model marahnya gimana? Dan Bapak sebenarnya itu kalau marah dia keras. Dia keras. Cuma itu dia tidak pernah sampai mendendam atau apa, jadi hanya marah pada saat itu, setelah itu sudah tidak. Apalagi kalau umpamanya berhubungan sama kepentingan orang lain, baru kita tidak bikin, pasti Bapak kadang-kadang umpamanya kayak mau kasih kuliah dan mesti kan sudah sekarang Zoom virtual. Baru biasa kadang-kadang mungkin ada yang tidak datang untuk anukan, keponakannya yang tidak datang atau cucunya yang tidak datang untuk aturkan Zoom-nya, itu kadang-kadang Bapak marah sekali kayak gitu. Karena untuk kuliahnya, kasih kuliah orang, kadang-kadang Bapak itu kayak marah sekali kalau tidak datang atau apa. Itu yang mungkin ini. Dan satu lagi mungkin kebiasaan Bapak itu kalau sama ibu, itu ibu itu tidak pernah dibiarkan jalan sendiri. Jadi bahkan di dapur pun Bapak selalu datang kalau ibu ke dapur. Hanya untuk sekedar menemani dan memastikan kalau jangan sampai ibu masak di rumah dan ada apa-apa. Bahkan terakhir itu sering dia sampaikan kepada ibu, kalau pergi ke sholat subuh, dia bilang sama mama, jangkik dulu ke WC atau ke dapur kalau saya belum pulang. Jadi pulang salat subuh kan masjid itu cuma di depan rumah saja. Jadi Bapak salat subuh, jadi mama itu salat di rumah. Salat di rumah karena mama salat duduk kan. Dia lebih sering salat di rumah. Terus dia sering begitu, bilang jangan dulu ke WC, jangan ke kamar mandi, jangan ke belakang, kalau saya tidak ada. Itu karena dia mau pastikan bahwa tidak ada apa-apa buat sama ibu. Tidak ada apa-apa sama ibu. Jadi kalaupun kemana-mana ibu itu pasti, bahkan walaupun ibu datang penjual sayur juga, di rumah datang penjual sayur, Bapak pasti juga keluar temani mama beli sayur. Ibu masak juga di dapur, kadang-kadang Bapak juga temani ibu di dapur. Karena tidak takut kalau ada apa-apa sama ibu atau apa. Itu mungkin yang saya lihat. Kadang-kadang sampai biasa, kenapa ini Bapak biar kemana-mana diikuti juga. Dan ternyata memang ya itu baru kita rasa sekarang, oh begini. Perhatiannya sangat tinggi. Iya. Iya Pak Dok ya. Itu, iya. Bahkan pernah ibu sakit dulu itu bilang biasa titip pesan sama anaknya, kalau saya keluar mama lihat mama kan, jangan sampai dia ke dapur atau apa tuh, untuk ibaratnya dipastikan begitu, jangan apa-apa. Itu mungkin yang mungkin ibu sampai sekarang pun ibu juga tidak bisa lupa kayak gitu. Bahkan mama itu kadang, ibu itu kadang, mama itu kadang-kadang tidak mau merepotkan ibu.
Jadi kadang-kadang dia sendiri yang pergi goreng telur. Kadang-kadang dia sendiri pergi goreng telurnya, bahkan kita kadang-kadang marah kenapa bawa yang pergi goreng telur. Bahkan tidak pernah itu ibu yang ngurus, bapak sendiri yang ngurus semuanya, itu baju-bajunya. Bapak sendiri yang kasih masuk di laundry, bapak sendiri yang pergi ambil di laundry. Tidak pernah itu bilang mau suruh ibu mencuci atau apa. Tidak pernah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kak Rahmat. Kak Rahmat, Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabar? Saya masih di Australia ini. Tepatnya di Wollongong. Apanya itu Kak Fitra? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih karena diundang untuk memberikan testimoni pada kesempatan ini terkait dengan orang tua kita, Ustaz Haji Iskandar Tompo. Saya minta maaf, ini yang temannya Hasim bicara siapa ya? Oh, putranya beliau, Dokter Ilham. Siapa? Dokter Siapa Ilham. namanya? Dokter Ilham. Yang dokter ya? Iya. Oh ya, suaminya Nisa, Dokter Ya, Nisa. siap, Kak. Siap. Oh, oke. Baik. Karena tadi tidak pakai masker ya. Baik. Saya dengan Pak Is itu bagi saya sama juga dengan Ilham, itu orang tua saya juga, guru saya yang membimbing saya, yang mendidik saya dulu. Saya sudah berada di Makassar pada tahun 1990. Ketika itu Pak Is baru terpilih dalam Muswil di Muswil ke-34 di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Ya. Pada tahun 1990. Hasil Muswil itu sebenarnya agak menyentak orang, kaget orang. Karena Pak Is memperoleh suara yang cukup signifikan. Suara kedua. Di bawah suaranya Pak Kiai Jamaluddin Amin. Padahal Pak Is itu baru pertama kali masuk anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah. Usianya saat itu baru 41 tahun. Kemudian beliau ditetapkan sebagai wakil ketua 3 yang membidangi Angkatan Muda Muhammadiyah dan Ortom, organisasi otonom. Jadi sejak saat itu memang saya sudah kenal dengan Pak Is, karena saya, Kak Rahmat tahu itu, karena saya staf di sana, staf di kantor wilayah Muhammadiyah, bagian umum dan kerumah tanggaan. Saat itu saya masih SMA Negeri 3 Makassar, Jalan Baji Areng nomor 8, dekatnya Tribun Timur. Ya. Sejak 90 saya sudah berkenalan dengan Pak Is. Saya stafnya, bikinkan kopi, bikinkan teh, kalau ada rapat di kantor wilayah, ya namanya juga staf. Jadi ajudan, apapun yang disuruh oleh pimpinan ya harus dilaksanakan ya. Ada satu pengalaman saya dengan Pak Is. Beliau itu saat itu orang yang idola bagi Angkatan Muda Muhammadiyah. Ceramahnya menarik dan mudah dicerna. Suatu ketika saya di SMA 3, karena saya adalah pengurus OSIS, saya sekretaris umum OSIS SMA Negeri 3 Makassar, kami mengadakan acara Isra Mikraj. Karena saya ketua panitia, saya yang atur, saya yang urus. Ya. Jadi saya mencoba
mengorbitkan atau memperkenalkan Faiz ke halayak umum, khususnya di Salatiga, saya panggil dia ceramah untuk membawakan hikmah Isra Mi'raj. Tetapi pada awalnya dia bersedia. Pada awalnya bersedia. Sehari sebelumnya dia menyatakan, Fitra, besok, waktu itu beliau masih sudah jadi pimpinan pelaksana tugas Direktur Pondok Pesantren Darul Arkam Gombara, Darul Arkam Muhammadiyah Gombara. Fitra, nanti saya besok ada acara, nah. Tolong carikan dulu saya naib. Siapa tahu saya tidak datang, tidak sempat. Tetapi saya akan berusaha untuk datang. Jadi karena beliau mengatakan demikian, saya juga berharap kepada beliau, Ustaz, kalau bisa tetaplah datang walaupun sebentar, saya bilang gitu. Karena beliau menyuruh saya mencari naif, saya carilah penggantinya, namanya Ustaz Abdul Rahim Razak. Sekarang sudah doktor, asisten direktur 1 Unismu Makassar, pasca sarjana. Pada saat ceramah, hanya saya yang tahu bahwa peristiwa ini, orang taunya yang akan ceramah itu Rahim Razak. Pada saat dia ceramah, saya dibisik oleh teman, Fitra, ada yang cari Ki, dia bilang, ada yang cari Ki. Saya lupa itu bahwa Faiz akan datang. Saya yakin, saya diduga saya tidak akan datang. Ternyata betul dia datang. Saya kaget. Sementara berlangsung ceramah oleh Pak Rahim Razak. Saya kaget bagaimana caranya mengganti orang yang sudah sementara berlangsung ceramahnya. Saya bisik kepada kepala sekolahku. Kepala sekolahku waktu itu adalah almarhum Randus Haji Lapong Mula. Saya beritahu kasusnya begini. Pak Lapong bilang tidak apa-apa, suruh saja masuk. Setelah ceramah ini suruh lagi ceramah. Bagaimana? Jadi disuruh ceramah 2 kali dalam satu acara hikmah Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Pertama Pak Rahim Razak, yang kedua Faiz. Jadi dalam satu acara 2 kali hikmah Isra Mi'raj. Ini adalah pengalaman saya, dan saya tanya Pak Kepala Sekolah, bagaimana honornya Pak? Betul, saya tanggung. Kan cuma satu yang ditanggung, tapi Kepala Sekolah mengatakan ya kita tanggung. Dan alhamdulillah setelah itu ada acara Dharma Wanita SMA 3, beliau juga diundang untuk membawakan ceramah. Karena saya yang atur. Ada juga acara lain, orientasi OSIS SMA 3, saya undang juga beliau membawakan materi kepemimpinan, dan dia senang membawakan materi itu. Nah, disinilah saya pada tahun 92-93 ini, beliau mengatakan dalam satu pertemuan dengan saya, dengan beberapa teman diskusi di Jalan Gunung Lopo Batang, dia mengatakan menjual mobilnya untuk kegiatan dakwah Muhammadiyah. Sampai di situ saja yang saya ketahui, dan saya itu ingat terngiang-ngiang bahwa dia pernah mengatakan demikian. Karena pada tahun, mungkin si Ilham ini baru kecil, dan tahu itu masih kecil ya. Dia mengatakan karena itu waktu itu dia pernah jadi ketua IPM, pernah juga ketua Pemuda Muhammadiyah, pernah menjadi ketua Badan Pembina Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Karena memang saya tahu itu loyalitas Pak Kiai itu cukup besar, cukup bagus ya, dan saya rasakan itu. Setelah itu 95 saya masuk di Unhas kuliah, saya jadi ketua IMM, saya panggil beliau ceramah, bahkan di pondokan-pondokan di sekitar Unhas. Kalau saya tidak salah itu Pondok Arista namanya, Pondok Arista di dekatnya Satpam itu, saya panggil ceramah di situ dekat asrama Maspul, ceramah di situ. Dan Pak Isi itu biar tidak dijemput, datang sendiri. Saya tahu itu datang sendiri jalan kaki, menenteng tas kecil. Tasnya itu terisi dari senter dan payung, saya tahu. Biasanya itu ada senter dan payung dalam tasnya. Saya juga sering ke rumahnya.
membawakan surat, membawakan undangan, itu masih di Jalan Udin Sumoharjo, di depannya kantor DPRD sekarang. Bersebelahan dengan bengkelnya NP Haji Kalla. Saya tahu itu ya. Ya, Saya lorong sering ke masuk sana. tadi. Masuk lorong ya. Nah. Karena anaknya Pais juga teman saya, namanya Husna Latifah. Sekarang wakil dekan 1 Dr. Husna Latifah, karena kami sama-sama IPM, IRM. Dia wakil bendahara, saya juga pengurus anggota bidang PIP bersama dengan Andi Irfan, anggota DPR sekarang. Ya. Itulah terkait dengan Pak Is. Kemudian tahun 99 saya tahu dia masuk anggota DPRD Sulsel dari fraksi PAN. Setelah itu tidak terlalu aktif lagi kami. Tapi begini, sama dengan Eli Eskar tadi, saya waktu itu ketua bidang advokasi DPD IMM Sulawesi Selatan. Nah, kita diskusi-diskusi ya, kita sempat mengkritik DPRD bukan personalnya, kita mengkritik DPRD. Pak Is pernah mencari saya, Fitrana, kapan-kapan kita diskusi, dan saya penuhi undangannya untuk berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan atau aktivitasnya di DPRD Sulawesi Selatan. Bagi saya Pak Is itu adalah orang yang sangat baik dan tidak ada salahnya sama saya. Saya menjadi saksi bahwa beliau adalah orang yang punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perjuangan Islam melalui Perserikatan Muhammadiyah. Terakhir kami bertemu, intensitas saya dengan Pak Is itu berkurang, walaupun beliau pernah menjadi wakil ketua 2005 hingga 2010. Setelah wakil ketua beliau, saya masih intens di situ. 2010 saya tidak aktif lagi karena saya pergi ke Malaysia sekolah. Pulang dari situ 2015 hingga sekarang, intensitas saya dengan Pak Is sudah jarang. Terakhir itu saya bertemu dengan beliau itu di kantor wilayah Muhammadiyah di Jalan Perintis Kemerdekaan, acara rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah. Beliau juga pernah saya undang ke rumah saya di Bakung Samata Goa, membawakan ceramah akikah ponakan saya. Beliau datang untuk membawakan ceramah. Bagi saya Pak Is itu ada persamaannya seperti Eli Oscar tadi. Pak Is itu tidak selesai studinya, itu ada sebabnya. Sama dengan Pak Jamaluddin Amin. Itu adalah bagi saya itu adalah bentuk dedikasi dan loyalitas Pak Is terhadap Perserikatan Muhammadiyah. Dia tidak menyelesaikan studinya karena sibuk mengurus IPM, mengurus pemuda Muhammadiyah, mengurus Angkatan Muda Muhammadiyah. Loyalitasnya juga berkorban, pengorbanannya tinggi. Selain menjual mobil itu, tapi maafkan saya nanti Pak Ilham bisa ralat, Pak Is itu tidak punya pekerjaan tetap, ya, tahu saya, kecuali dulu hanya honor di SMP Muhammadiyah, mengajar, tapi pekerjaan tetapnya tidak ada. Misalnya bukan pegawai negeri atau apa gitu. Mubalik saja sebagai honor di sekolah. Tapi itulah belakangan atas ketekunan, kesabaran, beliau bisa menjadi anggota DPRD, kemudian di Unismu mendapat posisi yang cukup bagus. Adalah buah kesabaran dan ketekunan Pak Is. Dedikasi dan loyalitas Pak Is itu tidak diragukan terhadap perjuangan Muhammadiyah. Kemudian saya juga tahu Pak Is itu sangat dekat dengan Angkatan Muda Muhammadiyah, seperti yang dikatakan Pak Eli tadi. Bukan hanya di Sulawesi Selatan, untuk tingkat pusat dia sangat dikenal oleh teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. Karena dulu setiap ada Angkatan Muda Muhammadiyah atau pengurus ortom dari pusat, selalu kami bawa ke rumahnya. Dijamu makan malam atau minum teh. Isul Muslimin pernah ke sana kita bawa. Ada namanya Muarawati Nurmalinda, siapa lagi? Kemudian Sri Lina, Lestari Abdullah, itu juga kita bawa ke sana.
untuk bertemu dengan Iskandar Tompo. Dan setelah itulah sampai sekarang teman-teman itu Angkatan Muda Muhammadiyah sangat mengenal dengan Faiz. Kemudian saya juga mendapat catatan terhadap Faiz bahwa beliau itu adalah orang yang sangat ikhlas, tidak ambisius dalam mencari jabatan. Contohnya, saya tahu sejak tahun 90-95 dia selalu masuk pimpinan wilayah Muhammadiyah, kemudian 2005, 2010, 2015. Tahun 2010 beliau itu adalah ketua formatur atau ketua suara terbanyak di dalam Musbil di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2010. Sebenarnya kalau dalam konteks demokrasi dia itu paling berhak menjadi ketua pimpinan wilayah, tetapi dia tidak ambil, dia tidak gegabah, tidak ngotot, diserahkan kepada yang menurut dia lebih baik dan lebih diterima oleh semua kalangan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dulu ada mobil yang Kalau yang masa itu saya juga baru tahu. Karena memang saya masih kecil juga saat itu, dan memang saya nggak pernah tanya-tanya, dan bapak juga pernah kasih tahu saya. Bahkan saya juga baru tahu itu kalau saya pernah, karena memang bapak pernah juga punya mobil dulu. Mungkin bisa jadi bapak pernah mungkin jual mobilnya juga. Ini. siap. Dan nampaknya beliau ini memegang suatu prinsip. Kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri tidak perlu tahu. Ya, mungkin ada seperti itu. Dan Tribuners, banyak nih masuk dari kolom komentar di YouTube. Ada, langsung saya bacakan saja. Ada Nofail, ada Silong Farid Al-Fatihah, kemudian Hilmia AR, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afhi wa'afwanhu. Duka cita mendalam untuk kakak ipar kami, kakak Andi Iskandar Tompo, insyaallah husnul khatimah. Kemudian Syarif Salam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Andriadi Saleh Al-Fatihah. Kemudian Iqbal, untuk ayahanda, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Kemudian ada juga kartun anak, siapa ini namanya kartun anak. Kemudian selamat jalan ayahandaku. Kemudian Maria Ulfiani Salam, Maria Ulfiani lagi, mohon maaf kakak Ilham, kayaknya kenal nih. Kami juga turut kehilangan dari teman-teman sering mengikuti kajian ayahanda di kampus dan di rumah. Kami belum menyelesaikan materi yang almarhum berikan. Wah, ini apa ini materinya? Oke. Oh, enggak tahu juga. Boleh kami berkunjung kembali untuk mengumpulkan materi-materi beliau dan membukukannya? Nah, langsung dijawab ini Kak Ilham. Silakan. Dari Maria Ulfiani, silakan langsung ke rumah. Kemudian Kamarudin Jaya, husnul khatimah Pak Kiai. Kemudian terakhir Rizky Ismulail, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, husnul khatimah ya. Oke, Dinda Hasim. Saya tidak tahu ya apa ini sebuah kebetulan atau memang sudah menjadi takdir, karena sepekan sebelum saya menikah pada tahun 95 itu, saya ke rumah beliau meminta kesediaan beliau untuk mengisi ceramah pengajian di rumah saya sehari sebelum pernikahan.
karena saya menganggap beliau sebagai guru, sebagai kakak, sebagai orang tua, sehingga saya meminta kesediaan beliau untuk mengisi acara pengajian. Dan ternyata pernikahan saya itu tanggal 10 bulan 9, pengajiannya tanggal 9 malam, dan saya ke rumahnya sepekan sebelumnya, berarti tanggal 2 September. Nah, dia juga meninggal pada tanggal 2 September. Ini saya tidak tahu apa kebetulan atau memang sudah menjadi takdir ya. Jadi, apa namanya, beliau malam itu dengan penuh semangat memberikan nasihat-nasihat kepada saya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika saya bertemu dengan beliau di rumahnya yang di Jalan Urip Sumahar di depan kantor DPR, saya menyampaikan kepada beliau, Pak Is, saya mau menikah, saya minta Pak Is yang isi ceramah saya di rumah sebelum hari pernikahan. Dan apa namanya? Beliau sangat gembira waktu itu. Beliau sangat gembira mendengar berita bahwa saya akan menikah, dan beliau berjanji untuk mengisi acara pengajian di rumah. Dan alhamdulillah saya menjemput beliau di rumahnya pada waktu itu, karena saya tidak mau beliau tersesat, karena rumah saya dalam lorong di daerah Cendrawasih. Jadi supaya tidak tersesat, dan tepat waktu saya menjemput di rumah beliau di Jalan Urip Sumahar. Dan alhamdulillah Dinda Hasim, apa yang disampaikan oleh Pak Is pada pengajian malam itu, itulah yang menjadi bekal saya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sampai dengan hari ini. Itu mungkin yang susah sekali untuk saya lupakan sama Pak Is. Saya kira demikian deh. Makasih Kak sudah bergabung bersama kami di program khusus Tribun VIP bersama Tribun Timur. Saya juga tidak bisa terlalu banyak bicara tadi karena kita sungguh sangat bersedih atas kehilangan salah satu kiai karismatik dari Muhammadiyah. Saya lanjut ke Bung Eli, silakan Bu, testimoni terakhir. Ya, baik Kak Kasim. Pikir kami di Angkatan Muda Muhammadiyah Sulawesi Selatan merasa sangat kehilangan sosok ayahanda yang sangat peduli dengan perkaderan di Muhammadiyah. Beliau selalu pesankan bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi kader. Tidak ada perkaderan, berarti tidak ada pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, maka tunggulah Muhammadiyah hanya tinggal namanya saja. Jadi beliau selalu mengingatkan untuk konsen melakukan proses kaderisasi di semua jenjang kekaderan. Terima kasih Kak Kasim. Terima kasih Bung Eli. Kak Fitra masih gabung, silakan Kak Fitra. Baik. Ya, baik, terima kasih. Saya juga sangat merasa kehilangan atas kepergian Pak Kiai Iskandar Tompo. Saya agak terlambat menerima informasi karena pada hari Kamis itu memang saya kerja mulai sampai siang. Jadi saya tidak bawa HP. Pesan pribadi sudah cukup banyak masuk kepada saya, termasuk dari Pak Ustaz Mawardi Pewangi dan dari Prof. Irwan Akib memberitahu langsung kepada saya. Bagi saya sebagai mantan stafnya dan mantan ajudannya di kantor wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, memiliki kesan yang sangat banyak terhadap almarhum. Ya. Saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Pak Kiai Iskandar Tompo ini memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Perserikatan Muhammadiyah. Dia juga itu orang yang sangat dekat dengan semua kalangan,
tidak memandang level, semua mulai dari tingkat cabang sampai tingkat wilayah dan tingkat pusat sangat baik terhadap almarhum. Dan yang ketiga adalah ini juga menjadi salah satu poin yang paling saya catat dalam memori saya, kebesaran hati Pak Is. Dia itu adalah yang ikhlas dalam bermuhammadiyah, tidak sangat ambisius, tetapi kalau diberikan amanah, dia akan melaksanakannya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab. Kita doakan, insya Allah almarhum husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pesanan nih, jadi saya harus sampaikan ke Tribuners. Bergabung juga bersama kita Pak Anwar, ponakan sekaligus mantan sopir beliau sekarang di Kalimantan sekarang. Mungkin singkat saja Kak. Oh ya, makasih. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Betul yang dikatakan Fitra itu bahwa terutama Dr. Ilham, ada mobil memang yang dijual itu untuk menghidupi Ya, Muhammadiyah. ini klarifikasinya nih. Kalau tidak salah dia hilang itu yang hijau merah. Itu saja. Dan satu lagi. Ya. Beliau itu kalau memberikan gaji kepada saya tidak pernah tidak dalam amplop. Pasti dalam amplop. Itu saja sekira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu ada juga di Zoom. Ibu. Kasih data. Dan Ibu ada juga di Zoom. Ibu. Kasih data. Ya. Ibu, Fitra Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi Tribuners, Ibu Iskandar Tompo akhirnya juga bisa bergabung bersama kami melalui jaringan Zoom. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat-sehat selalu. Ya. Saya barangkali Ya. ya tentu namanya istri ibu paling dekat dan banyak tahu tentang siapa itu Bapak. Bapak itu penuh perhatian terhadap umat. Iya. Barangkali kalau bisa dikatakan bahwa lebih banyak memperhatikan umat daripada keluarga sendiri pada waktu saya masih aktif sebagai guru. Ya, kebetulan Bapak itu sebenarnya Bapak bukan saya sebagai mubalik, tetapi beliau itu pernah menjadi direktur satu perusahaan yang namanya Konser pada waktu itu. Tetapi karena begitu cintanya kepada Muhammadiyah, kadang-kadang kantornya itu yang tempatnya di Jalan Gunung Merapi, kebanyakan diisi oleh pemuda-pemuda Muhammadiyah. Nah, perhatian terhadap umat, kadang-kala ada sesuatu kebijakan seperti mau menjual mobil, ya, kadang-kala dari orang saya tahu, karena beliau tidak mau menyusahkan saya. Apapun, jadi saya sudah simpulkan bahwa ya biarlah berjalan untuk umat. Nah itu prinsip saya.
Jadi kemudian kelebihannya Bapak, kelebihan beliau, dia sangat perhatian terhadap keluarganya, terhadap diri saya sendiri sebagai seorang ibu. Nah, apapun kesusahan dalam keluarga, tidak pernah dia memberitahukan kepada saya bahwa ada begini di organisasi, tidak. Nah, kemudian memang Bapak itu karena selalu memikirkan untuk orang banyak, sampai-sampai rumahnya itu selalu dirancang untuk, meskipun duit pada waktu itu masalahnya sebagai guru, bagaimana ini rumah, nanti teman-teman datang, nanti anggota datang, di mana dikasih duduk. Saudara, kalau warga Muhammadiyah itu, nah apapun yang ada di rumah, tidak mengenal ada atau tidak, banyak atau sedikit, itulah kepribadian beliau selama hidup. Nah, yang paling berkesan terhadap saya ketika meninggal, karena sangat cepat sekali prosesnya, sehingga bahwa saya ini sangat kehilangan. Sebagaimana kehilangannya organisasi Muhammadiyah yang sangat dicintai. Nah, itu. Jadi begitulah kepribadian beliau, sangat ikhlas memang. Bapak terkenal sebagai orang yang sangat ikhlas dalam berjuang di Muhammadiyah maupun selama dia di partai politik. Nah, di partai politik, ketika dia menerima gaji di amplop, dia hanya mengatakan sama saya, ini hanya gaji tok saya, gaji saya ini. Jadi 1/2 untuk umat, 1/2 untuk anak-anak di rumah. Jadi saya tidak pernah terima full gajinya Bapak, karena dia sudah nyatakan bahwa 1/2 gajiku dari DPR waktu itu, karena 1 periode di provinsi, 1 periode di Kota Madiun. Nah itulah kepribadian Bapak, sehingga sangat terasa bahwa Bapak memang sangat dibutuhkan, meskipun kita sudah kehilangan sekarang. Nah, akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih terhadap semua warga Muhammadiyah, baik Muhammadiyah maupun yang non-Muhammadiyah, yang ikut memberikan support kepada saya ketika saya dikena musibah seperti ini. Saya hanya mengatakan, ya Allah, berilah hamba-Mu ketabahan, kekuatan jiwa dalam menghadapi musibah ini, karena ini merupakan ketetapan-Mu ya Allah terhadap saya sebagai seorang istri dan bagi anak-anaknya. Saya kira kemudian saya banyak berterima kasih kepada semua yang hadir, mulai dari pemakaman sampai taksiah tadi malam itu. Ya begitulah. Jadi tanda-tanda kebaikan seseorang dilihat waktu meninggalnya itu. Jadi ketika di kuburan itu, waktu dikuburkan Bapak, kelihatan mau hujan. Begitu sampai di kuburan tidak apa-apa, tidak ada hujan, tidak. Tapi setelah kami kembali, maka hujan gerimis di belakang. Kemarin juga waktu taksiah, hujan, tetapi ya berhenti pada waktu malam ya. Rupanya begitulah Tuhan menunjukkan kepada umat, kepada warga di sini, kepada Muhammadiyah, bahwa Allah telah menunjukkan kebaikannya Pak Iskandar Tompo ketika di saat kematiannya itu, meninggalkan kita semua. Ya, seperti orang mengalir datang, ya, kemudian tidak ada halangan apa-apa, semua pada lancar pada saat beliau wafat. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini atas nama keluarga Haji Andi Iskandar Tompo. Mudah-mudahan perjalanan beliau dengan hasil perjuangannya Allah menempatkan dia di surganya. Dan memang saya kasih anak-anak, setiap selesai salat
doakan Bapakmu. Karena Ya. hanya itulah yang ditunggu Bapak di alam kubur. Terima kasih. Makasih Bu sudah bergabung bersama kami. Ya, Tribuners, kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tribuners, kita sudah berada di ujung acara. Tadi Pak Ketua PP Muhammadiyah menyampaikan tidak bisa bergabung karena beliau nampaknya terkendala di masalah kesehatan juga. Sebelum acara ini berakhir, sebentar di akhir kita akan sampaikan testimoni dari Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Dan saya tutup Tribun VIP edisi ke-28 ini dengan sebuah ungkapan. Kiai Iskandar Tompo berdakwah selama 40 tahun. 4 dekade. Beliau tentu meninggalkan amal jariah. Salah satu adalah ilmu bermanfaat untuk istri, anak, sanak keluarga, dan kader-kader Muhammadiyah dimanapun berada. Ada sebuah peribahasa klasik. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Artinya setiap orang yang sudah meninggal pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Pak Is juga, Pak Kiai juga meninggalkan sebuah nama. Apa itu? Nama dan cerita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi man ittaba'al huda wa ba'd. Yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Iskandar Tompo yang sering kami panggil Kais, Bu Iskandar bersama seluruh putra-putri dan keluarga besar. Allahu yarham. Anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua dan anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dan segenap keluarga besar Muhammadiyah baik di Sulawesi Selatan maupun di seluruh tanah air dan di PCIM. Pada malam hari ini kita bertakziah untuk menyampaikan duka dan mengenang kebaikan dan perjalanan hidup saudara kami tercinta, Kak Iskandar Tompo, yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu meninggalnya almarhum merupakan duka yang mendalam bagi keluarga dan kami semua. Maka atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita datang dari Allah, berasal darinya, dan akan kembali kepadanya. Pak Is telah mendahului kita dan kita semua yang hadir lewat virtual maupun yang ada di rumah duka hanya menunggu waktu. Maka kami merasakan bahwa keluarga dan keluarga besar Muhammadiyah
sangat kehilangan dengan meninggalnya Pak Iskandar Tompo. Ketika pagi hari saya memperoleh miss call dari Bu Iskandar, lalu saya kontak kembali, saya baru tahu persis bahwa Kais dalam 2 hari sebelum beliau meninggal memang kondisinya tidak enak badan, tetapi sesungguhnya dapat menunaikan tugas-tugas. Hanya 1 malam sebelumnya pamit untuk tidak ikut rapat pimpinan wilayah. Hal ini juga saya dapatkan informasi langsung dari Pak Ketua PWM dan Pak Irwan Akib bahwa beliau pamit rapat karena kurang enak badan. Meninggal itu ada wasilah yang bisa kita pahami, tapi juga ada banyak wasilah yang sepenuhnya itu wilayah Allah. Sakit dan tidak sakit, serta dimanapun dan kapanpun ketika ajal itu tiba, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Semua tidak bisa mengakhirkan maupun mengawalkan. Karena itu kami berharap keluarga melepas dengan ikhlas, sabar, tawakal, dan seraya munajat kepada Allah bahwa Pak Iskandar Tompo insya Allah husnul khatimah dan diampuni kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan kelak memperoleh tempat di Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Kita semua mengenang almarhum begitu rupa mendalam, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di keluarga besar Muhammadiyah di seluruh tanah air. Lebih-lebih khusus para alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah sangat lekat dengan nama beliau. Saya sebagai salah satu alumni IPM mengenal betul bagaimana Kak Iskandar Tompo telah menjadi nama khusus yang lekat di hati para kader IPM di tanah air. Saya memang junior dibanding beliau, rentangnya 10 tahun dari beliau, dan baru saya aktif di IPM itu ketika di cabang tahun 78-an, dan setelah pindah ke Jogja akhir tahun 79, aktif di IPM wilayah, tapi sudah mengenal ada nama Iskandar Tompo. Di Jogja ada senior-senior kami, Pak Busro Mukodas, ada Pak Alfian Darmawan, di Solo ada Pak Dahlan Rais, ada Pak Marfuji Ali, Pak Basuki Haryono, dan di Jakarta juga banyak kader-kader senior kami di IPM yang begitu lekat dengan nama Pak Is, sehingga betul tadi kesaksian dari Mas Ketua MPK wilayah Sulawesi Selatan bahwa Pak Busro begitu menyatu dengan Pak Iskandar Tompo. Kami pun yang lebih junior merasakan betul betapa Kais merupakan sosok yang menjadi contoh bagi kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya tahun 84 di bulan September, saya ingat, itu pertama kali ke Sulawesi Selatan untuk mewakili PPIPM menghadiri Muswil
Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sinjai. Saat itulah Pak Iskandar Tompo melepas jabatannya untuk kemudian beralih ke Kak Ramli Habba. Selama sekitar 5 hari saya di sana itu, selain dengan kader yang sebaya, betapa Kais begitu mengayomi, kemudian ramah sebagaimana biasanya, lalu juga empati, dan lebih khusus ya karakter dan kuat pendiriannya menjadi contoh bagi kami bahwa kekuatan ideologis dan kekaderan beliau memang sudah ditempa begitu rupa. Dan saya yakin ketika semua kader IPM, baik yang senior maupun junior, memberi kesaksian, semuanya akan bermuara pada sosok Kais yang seperti saya sampaikan tadi. Sehingga saya tidak membuat-buatnya, tetapi itulah yang kami rasakan. Setiap ada kaderisasi, mesti ada Pak Iskandar Tompo. Bahkan kami sering berseloroh juga, kalau angkatan muda saat itu, kalau IPM atau juga Muhammadiyah Sulawesi Selatan muda itu ya tidak sah kalau tidak ada nama Iskandar Tompo.